Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di channel Jejak Kaki. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang kuncian tangan dan leher, di mana pada saat kita posisinya mau mau dihajar ataupun mau diancam dari pihak manapun, apalagi cewek ya, kita harus bisa melepas yang namanya kuncian di tangan ataupun di leher. Bagaimana kesaksian videonya? Ayo kita tonton langsung. Boom. Yang pertama, kita akan belajar tentang teknik cara membuka kuncian di pergelangan tangan. Nah, biasanya di pergelangan ini itu lebih sulit membukanya. Mengapa? Karena ini terkunci dengan sempurna. Nah, lihat. Nah, kalau kita pegangan tangannya di sini, dikunci bagian lengan, ini biasanya mudah karena antara jari sini yang dipegang di sini, bagian sini ini tidak menyentuh dengan sempurna, itu maka akan lebih enak lepasnya. Nah, biasanya kan kebanyakan dari tangan pergelangan ini. Oke, saksikan langsung. Baik, pertama kita mencari kelemahan lawan dulu, arahnya itu ke depan ya. Nah, lalu ke belakang, ditarik dan diputar ke belakang sampai dia kesakitan dan terjatuh, lalu akhiri dengan pukulan hantaman ke wajah. baik, yang kedua kita akan melakukan teknik melepaskan ancaman di daerah leher. Baik, ketika ada ancaman di depan leher kita, terutama di bagian kera leher kita ambil sikap tenang. Kemudian kita hantam saja dengan kedua tangan di bagian lengan musuh, lalu didorong ke belakang sambil digait kakinya ya sampai roboh. Dan jangan lupa tangan yang kita kena itu kasih kuncian agar musuh itu merasa kesakitan. Yang ketiga, nah tetap di daerah tangan ya. Nah, namun yang pertama kan di pergelangan tangan. Nah, kini akan di lengan, pegangan di lengan. Nah, ini biasanya yang paling mudah untuk cara melepas kuncian dari ketika dikunci di lengan. Nah, karena apa? Karena jari ini, nah lihat ya, karena jari ini tidak tersentuh dengan rapat, beda dengan di lengan seperti ini. Nah, ini biasanya kita harus melepasnya ke arah yang ke sini teman-teman, ke arah ke sini, jangan ke sini, karena kalau ke sini ini tertahan, jadi melepasnya ke sini saja. Nah gitu ya. Oke, untuk lebih lanjutnya bisa kita tonton di video ini. Prak. Oke, cara pertama kita didaki dulu
hentakkan ke belakang, lalu kita buang ke samping belakang ya, dengan cara DVD tersebut. Setelah itu langsung tendangan sabit mengenai leher ataupun dada di situ, sehingga musuh menjadi terkapar dan tidak berdaya. Dilanjut dengan dipukul di area wajah ataupun di tengah lehernya agar tambah tidak berdaya. Tepat ketika kita ada cekikan seperti ini dari belakang. Ayo. Baik, ini adalah gerakan paling berbahaya. Dengan cara kita pegang saja sikunya agar kita dapat bernafas sedikit, lalu tarik ke bawah, diikuti gerakan kaki ke belakang dan tangan bersamaan, kaki digayat, tangan mendorong ke belakang sampai tertumbang dengan akhiran diinjak agar musuh tidak berdaya. Baik teman-teman, yang kelima ini tekniknya ketika kita ada serangan, kedua tangan musuh ada di sini ya. Bagaimana cara melepasnya? Yuk kita langsung tonton. Oke, seperti biasa, langkah pertama kita santai dulu, jangan sampai khawatir ya ada kertas kemasan. Setelah itu angkat tangannya dan masukkan ke dalam, lalu tepis kedua tangan si musuh sambil lalu dipegang tangan kirinya untuk dilakukan sebuah kuncian atau serangan balasan kepada musuh. Dorong saja musuh. Ketika musuh mau menendang, maka kita harus bersiap-siap untuk menangkap tendangan dari arah manapun. Ketika sudah tertangkap, langsung dibantingkan ke bawah sampai dia KO atau tidak bisa menyerang balik kepada kita. Setelah musuh terjatuh, langsung saja dikasih akhiran dengan cara dipukul di bagian daerah terfatal seperti di muka atau di tengah leher musuh, sehingga musuh terkapar dan tidak bisa terbangun lagi. Baik, yang keenam, ketika kita sedang dalam ancaman seperti ini, langkah yang harus kita lakukan seperti ini. Ini adalah gerakan terakhir di mana ketika musuh mencengkram sangat kuat ya, lalu tangan kita itu dipelintirkan saja ke belakang ke arah yang berlawanan sehingga musuh kesakitan. Setelah itu sikunya diangkat ke atas sehingga tambah nyeri dan dia akan terkapar nanti ya. Setelah itu tangannya diputar ke belakang, ditaruh ke belakang seperti itu, dan diakhiri dengan tendangan yang begitu cantik sekali tendangannya sehingga musuh terjungkal ke depan. Dan jangan lupa dikasih akhiran yaitu pukulan di bagian kepala belakang sehingga musuh benar-benar tidak sadar atau tidak melawan kepada kita. Teman-teman, cukup sekian dari video kami. Dan jangan lupa, kita sebagai pesilat tidak boleh menonjolkan diri di depan umum. Karena apa? Karena semakin menonjolkan diri kita di depan umum, itu biasanya kita akan terjatuh ke bawah itu lebih cepat. Karena kelemahan-kelemahan kita itu sudah diketahui. Namun kalau kita merasa cupu, merasa lugu, dungu, nah anggap saja tidak tahu apa-apa, mungkin saja kita dapat mengetahui titik lumpuh dari musuh-musuh kita. Oke? Akhir kata dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.